Baik pemirsa, Anda tentunya kembali dalam bicara hari ini kita akan membahas soal wujudkan Perda Kebudayaan untuk kemaslahatan Jalan Seni Budaya. Di studio sudah hadir Bang Edi Bonetski selaku seniman kita ya. Oke, Bang Edi, kalau bicara soal budaya di Provinsi Banten, ini kan begitu banyaknya etnis, kemudian juga tradisi. Tadi juga kita sudah bahas juga soal bagaimana kita mengaitkannya dengan masa lalu ya. Nah, kalau misalnya bentuk kebudayaan yang dilahirkan oleh Provinsi Banten sendiri itu yang seperti apa sih, Bang? Ya, bentuk kebudayaan sebetulnya bukan dilahirkan oleh Provinsi Banten, tapi bentuk-bentuk itu sudah ada di zamannya ya. Ya, banyak peristiwa mungkin Cilegon geger, banyak peristiwa. Kalau kita runut dari pesisir ya, Pandeglang, ujung Genteng, banyak ya kan. Terus pesisir lagi, kawasan pesisir Dadap, Kosambi tadi Tangerang. Terus masuk lagi kawasan pesisir Mauk, masuk lagi ke tengah urban kota, bisa kita lihat Ciputat, kalau bahasa anak sekarang Ciputski ya. Cibutski. Pamulang, Pamulang. ya kan? Cisauk, banyak topik-topik narasi-narasi yang sudah bergaung di zaman revolusi dulu sesungguhnya. Bagaimana juga pasir pembangunan Jakarta diambil dari Cisauk Tangerang. Ngomongin lagi soal ya pendeknya Provinsi Banten ini kan bukan hanya Tangerang, bukan hanya Serang, tapi Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangsel, Kota Cilegon, terus Kabupaten Lebak, ya kan, terus Kabupaten Pandeglang, itulah Banten gitu loh. Nah, bentuk-bentuk ini sudah ada, ya kan, sudah mengakar. Ya, kalau bahasa kami di kebudayaan tuh lumbung kebudayaan ini sudah ada. Sudah ada. Lumbung ini kalau orang-orang zaman-zaman purba dulu mungkin di Baduy ya. Orang-orang Jawa, orang-orang Sunda di Cisungsang, bahkan di Sumatera juga ada lumbung-lumbung ini, tempat pertahanan bagaimana seni budaya itu mengakar dan diinvestasikan di ruang-ruang, dikaromahkan, dimarwahkan, diberikan derajatnya yang pas, diberikan majelisnya yang pas, bukan hanya menjadi wacana, tapi dia menjalar. Karena dia mengakar, dia menjalar, bercabang, ya kan. Dan itulah sungguhnya amanat di pasal 32 ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, yang negara itu fardu wajib hukumnya memajukan kebudayaan nasional, yang kelak di suatu hari tahun 98 reformasi, 2017 baru diketok palunya oleh Pak Presiden Jokowi gitu loh, dengan nama Undang-Undang Pokok Pikiran Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan 2017 gitu loh. 2017, sekarang sudah 2022. Provinsi Banten sudah sampai mana, Bang Edi, untuk kemudian Provinsi Banten, Iya, Provinsi menurunkan Banten itu. ya masih di sini-sini aja. Di sini-sini saja. Ya kan? Masih di sini-sini aja. Ya, banyak perda-perda, bukan banyak ya, perda yang merugikan sungguhnya artefak kebudayaan, artefak peninggalan cagar budaya yang tidak terurus. Banyak narasi-narasi, transkrip literasi kita yang masih berada barangkali di Leiden, barangkali di rumah kolektor, barangkali di rumah investor, karena dulu jadi jaminan hutang. Itulah yang sungguhnya harus diruat dan dirunut, karena ini akar kebudayaan kan. Ya ngomongin Banten aja abad ke sekian, 16, 17, 18 ya kan, puncak-puncak kejayaan. Ngomongin Pamulang aja abad ke-18, di Pamulang itu sudah ada artefak gitu loh. Ngomongin
Sungai Cisadane sebagai pusat peradaban di Tangerang itu aja sudah ada artefak di situ di tahun 17 ya, abad ke-17. Nah, runutan-runutan ini sebetulnya yang sudah harus juga dimiliki oleh arsip-arsip daerah. Jadi arsip daerah itu bukan tugasnya bukan hanya menggunduk-gunduk buku-buku penerbit kemudian dibaca, dinomorkan, bukan. Tapi arsip daerah tuh punya peran dan kunci gitu loh. Ya, sebelum ngomong kebudayaan tuh, arsip daerah punya arsip Tangerang Selatan, ya, arsip Cilegon, arsip pemberontakan petani Banten, ya kan, itu kan mengakar tuh, ya kan. Selama ini kita hanya kenal Max Havelaar dalam cangkir kopi Multatuli, ya kan, hanya segitu. Itu kan narasinya sudah terbangun tuh, literaturnya sudah sampai, udah jadi buku, ya kan, banyak. Ya. Jadi ya bapak-bapak di kepala arsip daerah ya mali melihat ke dalam, melihat ke dalam diri ruang kota, ruang kabupaten, ruang tanah air. Kalau kita sebetulnya arsipnya udah kuat, tinggal itu dikumpulkan, dan itu nanti ya lama sih prosesnya. Setelah undang-undang pemajuan kebudayaan Perda Inisiatif diserahkan, baru itu dirawat dan diruat gitu loh. Gitu. Oke, adakah yang sekarang Bang Edi dari 8 kabupaten kota yang mungkin sudah mulai ke arah sana untuk kemudian mencoba Provinsi Banten kan 8 kota kabupaten ya. Tangerang Raya sudah memulai dari kota Tangerang. Kabupaten Tangerang embrionya sudah muncul dari bupati, keren nih, Pak Jaki Iskandar. Dia melakukan intervensi ruang, okupasi terhadap beberapa tempat-tempat yang menjadi ruang yang mengakar ya, mangrove, itu menjadi sejarah baru kontemporer seni ya. Tangsel secara embrio sudah dimulai, tapi bentukan tim belum, setahu saya ya. Pandeglang draftnya sudah mulai dijahit oleh kawan-kawan seniman, karena untuk menyusun kebudayaan perlu nasmik juga kan. Kalau dari dinas mungkin yang harus kita tahu, naskah akademik juga ini harus bisa diuji cobakan, bukan diuji cobakan ya, diuji ke tim dari seniman, ada jurnalis, ada pengamat kebijakan publik, ada dosen, ada rektor, pendeknya tuh pentahelik lah. Kemudian dewan juga membaca ini semua menjadi perda inisiatif. Asik tuh kalau udah kayak gitu, guyup nih, gotong royong nih. Benar-benar amanat Undang-Undang Nomor 32 jalan nih, bisa jalan. Undang-Undang Dasar 45 loh mengamanatkan itu. Kalau sampai sekarang di tahun yang sudah merdeka, setelah reformasi belasan tahun ini baru mau digulirkan, wah, gue pikir nih presidennya keren ini. Presidennya keren karena banyak undang-undang yang sebetulnya untuk kemaslahatan publik, kemaslahatan warga, kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan apapun kehidupan berbangsa di sini, itu sudah semakin keren, tinggal diruat dan rawat aja gitu loh. Kadang entah tidak tahu, entah awam, entah nggak mau diajak diskusi, kepala-kepala daerahnya itu berat untuk menjalankan ini. Kesannya kayak ngurek-ngurek, mencampuri urusan dapur, nanti takut anggarannya lari buat seniman. Enggak loh ya kan, ini demi kemajuan bersama kok. Anggarannya lari buat jurnalis, ya kan, pemberitaan ini itu gitu loh. Kayak gitu kan ya. Potretnya hari ini gitu. Belum ada yang 8 kota dan kabupaten, belum ada yang tuk ketok palu, belum ada. Oke. Lebak masih juga nyusun. Masih nyusun. Jadi kalau untuk teman-teman di daerah yang mau nyusun di 8 kabupaten kota ya pentahelik itu harus ya. Bukan hanya seniman. Jadi seniman juga nggak merasa benar sendiri. Di situ ada jurnalis, ada pengamat kebijakan publik, ya kan.
ada dosen, rektor, libatkan semua elemen-elemen masyarakat yang memang disitulah letaknya narasi-narasi literasi culture terbangun dari bawah karena dia mengakar. Dia nggak perlu dikader tuh kalau kebudayaan, lain dengan partai. Ya, dia tumbuh mengakar, terus ada lumbungnya. Ngomongin apa? Ngomongin sastra, ada Balada Siroy, ya kan asik kan? Itu lumbung nih, jadi lumbung investasi. Nah di pasal 32 itu nantinya kalau negara memajukan kebudayaan nasional itu jadinya lumbung. Ngomongin apa? Ngomongin penyair. Ada Ibnu Megananda, terus di Tangsel ada Uki Bayu, di Cilegon ada misalkan Indra Kusuma, ya kan? Di Rangkas Bitung ada musisi Uwan Randy, ya kan? Abdul Majid teaterawan. Di Tangerang Kabupaten ada Trip Umi Uki, penyair yang penulis juga, ya kan? Macam-macam. Kita pernah ada Oto Jaya, Agus Jaya, putra tanah Banten yang jadi maestro internasional seni rupa. Disitulah letaknya lumbung seni budaya gitu loh. Dikulik lagi tuh, itu jadi direktorinya tebel tuh kayak kitab suci nantinya. Jadi kalau Kak Dea datang ke pameran ngelihat katalog itu sebetulnya udah jadi arsip tuh. Pameran seni rupa hari ini, buku sastra hari ini tuh arsip. Itu yang jadi lumbung hari ini. Itu yang negara wajib lah mengembangkan, memberi perlindungan, kemudian menginventarisir semuanya menjadi kekayaan milik Republik gitu loh. Nah, ini menginventarisir apakah sebetulnya jangan-jangan Pemprov Banten juga ini belum punya list? Aku pikir hari ini kemarin aku sempat bertemu Pak Bara ya. Bang Edi, berat nih saya nyari-nyari gini, nyari itu, literasi ini, literasi. Jangan dicari, ya. Umumkan di media sosial. Karena hari ini publik semua sudah bisa mengakses informasi. Ya, kabari saja di media sosial. Road to Perda Pemajuan Kebudayaan. Kita mencari naskah manuskrip komposisi lagu kah yang pernah dibuat di Banten. Banten pernah punya lagu kan, misalkan Mars Banten pada saat mau jadi provinsi. Tangerang punya lagu Mars Tangerang, atau Mars dulu zaman pemberontakan petani Banten segala macam. Itu dikumpulkan seni rupa segala, diumumkan ke khalayak, dan khalayak berbondong-bondong untuk menyerahkan hak atas kekayaan intelektualitas kebudayaan itu ke negara gitu. Dan negara menjamin kalau itu tidak rusak, mengkonservasi. Kalau yang rusak direstorasi gitu loh. Ada makam, ini makamnya usianya baru 20 tahun, jangan juga dibilang cagar budaya ya kan? Aneh-aneh juga orang hari ini gitu loh. Batu nih bagus, ini cagar budaya, ya batu juga namanya belum jelas, akarnya dari mana ya kan. Ini tulisan ini ya harus semua harus dirunut ya. Model kayak hadis gitulah. Hadis ini sahih atau tidak ya, sebetulnya kebudayaan Islam tuh udah paling keren tuh. Kebudayaan Islam udah mengajarkan paling keren lewat mustalah hadis itu, ilmu bagaimana merunut hadis ini palsu atau tidak, tanyain ke orang-orang, itu kan dicari tuh, digali terus. Kayak penggalian, kayak arkeolog menggali benda-benda pusaka gitu. Oke, Bang Edi, nanti kita akan lanjut kembali ya. Kita harus jeda kembali. Dan kalau misalnya kita bicara soal optimisme ya, bagaimana kemudian setelah Optimis ada dong. optimis ya, harus optimis. Karena kebudayaan itu organik, hidup ya. Iya. Seniman boleh mati tapi kebudayaan tetap hidup gitu. Oke, nah kenapa kemudian para seniman tetap hadir di tengah-tengah kita meskipun memang Jurnalis juga boleh mati tapi berita-beritanya tetap hidup dibaca sampai hari ini. Oke, meskipun belum ada perdanya ya, Iya. para seniman tetap tumbuh subur nih. Mengapa demikian ya? Nanti kita akan bahas ya, Mbak Edi. Tetap bersama kami pemirsa dalam bincang hari ini. Asik.